Kemana sekarang? Kemana dulu? Ke atas, ke atas. Kalian canda ki apa? Nih. Ayen. Tinggalin. Sekam dibakar. Sekam di mana? Bakar sekam di mana? Dia. Sini berarti tengah-tengah. Bapak nomor 2 ekor. Tapi mau kamu tengah depan. 2 ekor, 3 ekor jadi. Kang Atang mana ya? Iya, udah Dokumentasinya keliling sana. Nih mau setahun deui wah, tahun depan. Sini nih depan tanya. Oh, dia yang bagian kecil, sana mah dikecil sih. Keliling gitu tali gitu keliling gitu. Sini keliling ke sini dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi ini adalah materi media tanam. Nah, tapi karena bahan media tanamnya belum ada, jadi nanti sore baru kita praktek secara utuhnya. Nah, media tanam itu salah satu bahannya itu adalah sekam bakar. Nah, jadi kita sekarang pagi-pagi itu mau bikin dulu sekam bakarnya, biar nanti sore-sore bisa kita bikin. Yang sini kayaknya Pak. Lembar ini saya kene tadi dia ya. Ini korodok. Tadi itu yuk, di korodok. Lembar ini pilih gitu. Jadi dodol. Sidang utang paling bakar deh, ini ada lo ke surga. Meni amin gitu Pak ke surga. Sesa ya. Iya, wis. Mas. Ramna aya tilu aya. Oke, jadi materinya tadi apa? Media tanam. Nah, media tanam yang bagus itu terdiri dari 4 bahan. 1 tanah, 2 kompos, 3 sekam mentah, 4 sekam bakar atau arang sekam. Jadi ada 4 bahannya. Nah, setiap bahan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tanah yang pertama, apa fungsinya tanah? Ada yang tahu nggak? Fungsi tanah itu adalah untuk cengkraman akar. Jadi kalau media tanam kita kekurangan tanah, maka akar itu nggak ada buat mencengkram, nggak ada pegangan. Kalau nggak ada pegangan, tanaman kita kena angin sedikit aja pasti roboh, tumbang gitu. Jadi butuh tanah. Oke, lalu kemudian yang kedua adalah apa tadi? Kompos. Bukan kohe ya, tapi kompos. Karena tidak semua kompos dari kohe dan kohe belum tentu kompos, gitu ya. Harus kompos. Apa fungsi kompos? Sebagai sumber makanan. Belum bisa menyuburkan karena ada sistematika cara kerja lain. Untuk itu bisa jadi makanan. Baru sebagai sumber makanan. Baru sumber makanan. Bisa aja kita kasih pupuk banyak tapi nggak ngaruh sama sekali ke tanamannya. Nah, karena ada cara kerja lain. Yang kedua itu tadi kompos sebagai sumber makanan. Nah, kompos ini apa sih, Bu? Kompos itu hasil pelapukan bahan organik atau seluruh bahan organik yang terurai disebut
kompos. Jadi kompos itu hasil penguraian bahan organik. Bahan organik apa aja? Ya banyak, bisa daun, bisa sisa makanan, bisa kulit buah, kulit sayuran, ranting, daun, pohon. Ya, ya, apapun itu ya, yang organik ketika terurai, melapuk itu disebut kompos. Nah, ciri-ciri bahan organik sudah menjadi kompos ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama nih, warnanya coklat kehitaman. Warnanya coklat kehitaman. Kompos. Hai kompos. Yang kedua, Kompos. Warnanya coklat keakuan. Bener tuh. yang kedua tidak berbau. Jadi kalau sekarang dicium masih bau, berarti itu mah kompos. Kalau kompos itu sudah tidak berbau. Yang ketiga, teksturnya seperti tanah. Dari apapun itu, mau dari tulang, mau dari balok, mau dari kayu, teksturnya seperti tanah. Nah itu ciri-ciri kompos. Harus 3 itu. Tapi ada pengecualian khusus buat kotoran domba, kotoran kambing, ada pengecualian. Karena kotoran domba ini bentuknya granul tuh boba. Nah, maka dia pada saat kering tidak akan seperti tanah teksturnya, malah akan semakin keras. Ya, bulatannya malah akan semakin keras. Tapi tidak apa-apa, walaupun tidak seperti tanah teksturnya, yang penting udah nggak bau gitu ya. Warnanya udah coklat kehitaman, berarti itu sudah jadi kompos. Kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga tadi bahannya apa? Sekam Basah. mentah dulu. Mentah sekam basah. Sekam mentah. Lumpia basah. Sekam. Sekam mentah fungsinya apa? Menggemburkan. Menggemburkan sebagai porositas. Poros sebagai Poros. Menjaga kegemburan tanah. Nah, menjaga kegemburan tanah sebagai porositas. Kalau kita membuat media tanam hanya tanah dan kompos saja, tanpa ada sekam mentah, nanti ketika kena air hujan dia akan memadat lagi. Kalau padat tanahnya tidak ada porositas, maka akar tidak akan berkembang dengan baik. Kalau akar tidak berkembang dengan baik, maka apa? Tumbuhannya pun tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Nah, itu porositas. Fungsi dari sekam. Sekarang sekam bakar. Apa fungsi sekam bakar? Atau arang sekam sebagai karbon. Karbon ini berfungsi untuk pertama menyeimbangkan pH tanah. Yang kedua, selain menyeimbangkan pH tanah, karbon ini juga bisa menjadi rumah bagi mikroorganisme. Karena kalau di zoom menggunakan mikroskop, karbon atau arang ini seperti spons. Jadi banyak rongga. Nah, jadi mikroorganisme atau bakteri-bakteri kecil yang tidak bisa kita amati ini itu bersarang di sana. Nah, yang tidak kita tahu selama ini bahwa kesuburan tanah itu ditentukan oleh mikroorganisme tadi. Makhluk-makhluk kecil yang tidak kasat mata. Bahkan di 1 sendok
makan tanah yang sehat itu terdapat lebih banyak populasi mikroorganisme dibandingkan populasi manusia yang pernah ada di muka bumi. Di 1 sendok aja. Jadi saking banyaknya dalam 1 sendok itu mikroorganisme. Fungsi mikroorganisme apa? Mengurai bahan organik. Jadi dia yang mengurai bahan organik. Selain mengurai bahan organik, fungsi mikroorganisme juga adalah mendistribusikan nutrisi. Jadi nutrisi yang ada didistribusikan sesuai kebutuhan tanaman. Kayak gitu. Nah, sayangnya sebagian besar lahan-lahan pertanian kita saat ini sudah kehilangan mikroorganisme sehingga terjadi degradasi kualitas tanah, menurun kualitas tanahnya dari tanah-tanah produktif menjadi tanah tidak produktif lagi. Nah, karena kita akan membuat media tanam dengan 4 bahan tadi, maka pagi ini kita akan memulai dengan membakar sekam, karena biar nanti pas praktek sore kita udah punya sekam bakar. Nah, cara membuatnya, nah ibu bapak sebelum ke cara membuat, arang itu tidak harus dari sekam sebetulnya. Buat campuran media tanam boleh dari arang kayu, dari arang batok juga boleh. Cuman kan harganya mahal, terus harus ditumbuk-tumbuk dulu sama kita dibubukin ya. Nah kalau ini kita mau cari yang murah, dan kadang-kadang di beberapa tempat sekam ini masih nggak dijual, masih gratis kan, itu asal mau ngambilnya aja. Nah maka dipilihlah arang sekam, jadi ini lebih murah. Nah bahannya tentunya arang. Untuk membuat arang sekam ini bahannya adalah sekam yang mentah. Sekam mentah ini bahannya. Nah selain itu kita butuh alat bantuan. Alatnya ini adalah ram kawat. Ram kawat ini dipotong ya, lalu kemudian diikat seperti ini membentuk lingkaran. Fungsi dari ini apa? Sebagai cerobong asap. Tanpa menggunakan ini, maka jika dibakar langsung seperti ini, maka dia tidak akan jadi arang, tapi jadi abu. Nah, fungsinya beda, fungsi abu dan fungsi arang. Kalau abu mungkin hanya bisa menyeimbangkan pH, tapi tidak bisa menjadi rumah bagi mikroorganisme. Tidak akan juga menambah porositas tanah. Nah, malah bisa membuat tanahnya malah jadi padat kalau pakai abu. Nah, kita butuhnya arang, maka kita butuh cerobong asap. Gimana caranya? Nah, ini kita sudah ada kertas. Nah, kita nanti pada saat akan membakar sekam ini, kertasnya jangan dikuel-kuel, tapi ditarik ke pinggir begini. Disobeknya memanjang ya ke bawah, sobek begini terus. Kalau dikuel-kuel nanti nggak akan ada oksigen, jadi susah nyalanya. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini sudah mulai bisa kita masukkan. Nggak usah dikuel-kuel ya, masukin aja. Tidak ke sana biar kelihatan ke kamera. Ibu-ibu bila pada praktek mangga. Ada 30. Nah perhatiin dulu coba ada koreknya. Nah kalau sudah, nah Bu sini lihat dulu. Kalau sudah, nah ini kan begini ya. Ini dinyalakan. Nah, kalau udah nyala begini, dibiarin dulu sampai nyala, kebakar dulu kertasnya. Jangan dulu ditimbun sama sekam. Nah, kalau udah nyala, nih ya. Ntar belum begitu nyala.
Nah, gini. Kalau udah nyala, udah bagus, baru ditimbun. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, ntar dulu, apinya belum keluar ke atas. Tuh. Seiring api naik. Ya, seiring apinya naik, baru ditimbun kayak gitu. Apinya naik, timbun lagi. Kalau langsung dikubur nanti mati. Sok cobain sekarang. Yang samping. Enggak nyala-nyala. Juga kan ada. Udah angin. Bupang itu pemilihan sagrup tahun. Belah itu, ayo belah dia. Termasuk kan tuh. Jangan dikual bu, jangan dikual. Dorong ke awi tadi, dorong ke awi. Dorong panangan. Nyongkon awi ngambut. Nah, Tetap sakit. Bapak awi tadi kayak kelek ya. Ya dorong enggak. Ini sampai ini enggak apa-apa. Kertasnya, Apa? kertasnya sampai sini. Udah nggak usah. Bu jangan terlalu atas. Kertasnya jangan terlalu deh. Kertasnya tuh tinggal ke dia Bu. Kertasnya nu sakit. Jangan terlalu luhur. Jangan terlalu luhur kertasnya. Apa yang dipucung ke? Ya. Udah nyala. Nanti boleh ini sambil dipotong gini, potongan gini. Nanti potongannya ibu kesini. Pelan lagi. Udah dibakar belum? Itu bisa gunung. Sami harusnya. Agung itu gunungan. Ya, sami. Nah, nanti apinya naik baru. Kalau sudah ada asap berarti ada api. Ambil pencet lo foto-foto. Nyiapin sapu lidi, ada sapu lidi nggak? Ayo. Sapinya enggak. Sapu nyere. Panggilkan sapunya rek. Silakan di kelas ke ayah. Nah, yuk pelan-pelan kubur lagi, kubur. Kubur, Bu. Ayo. Rasanya tolong Kubur aja pelan. Telat. Mati. Ini mah slow lah tuh. Ya udah tak luhur. Ke atas alih dari Udah. atas alih ke atas. Naik. Udah aja udah. Ini sudah. Proses ininya berapa nggak? Nah, ini prosesnya nggak bisa dihitung waktu sampai dia semuanya berubah jadi arang. Berarti harus asur-asur. Ini sapunya sini. Anak dia juga kalau Kalau udah, ini disapu dibikin bentuknya sama seperti bentuk gunung. dia ambil lagi sapu Harus merata ya. di kelas deh. Fotoin. Jadi nggak harus terus dimasukin kertas Nggak usah. Juga kan setengahnya kebakar. terus kebakar. Kalau ini, nah ini. Dipoto kok lama. Ngerti nggak dipoto? Jadi nggak usah ditambah-tambah kertas lagi dari atas, komo ngalah suluh mah. Sungguhan. Tahu dipoto nggak dipoto mah cepat. Nah, jadi api itu hanya berfungsi untuk menyalakan di awal aja. Jadi api itu hanya berfungsi untuk menyalakan pada saat di awal aja. Nah, kesininya udah nggak usah ada api lagi. Kalau di tengah terlalu banyak api, nanti bagian tengahnya itu jadi abu. Jadi abu lagi. Jadi kalau tiba-tiba turun itu jadi gagal. Enggak juga. Karena di dalam itu, Oh, tetap ini. iya di dalam itu tetap nyala. Ini panas banget di dalamnya, tapi kita kan nggak ngelihat api. Cuman bara aja. Suara dalam sekam tuh ini. Nah, kertasnya disimpan aja buat besok lagi. Ini gunung aktif ya. Kertasnya wadah. Jadi sapunya yang rapi kayak ini nih. Jika ada gunung. Aku melukis gunung. Gunung yang mau utuh belum meletus. Sama. Sampai rata besar kanan kirinya.
Simetris. Kayak Bu Ira. Nih, ini kalau gini nih. Ini udah hitam nih, lihat ya. Nih, ini kan udah hitam nih. Nah, ini udah jalan berarti kan, udah nyebar barangnya. Vakum itu eta Eropa. Nah, ibu bapak, kalau sudah nyala begini, ini udah berhasil nih, kebakar nih. Jangan ditambah-tambahin lagi dari atas, udah cukup. Nah, ini bisa sebenarnya bisa ditinggal, tapi nggak boleh ditinggalin banget, harus dicek sesekali. Karena apa? Nanti ini setelah beberapa jam pasti akan ada sisi yang gosong. Misal ini gosong duluan sebelah sini nih, hitam sendiri, yang lainnya belum. Nah, harus disapu. Coba punten sapu nak. Ditutupin lagi yang itunya. Ya, jadi bagian misalkan sebelah sini udah hitam nih. Nah, diambil dari yang belum hitam untuk menutupi yang sudah hitam. Kenapa? Kalau nggak ditutup, nanti asapnya keluar dari yang hitam, bukan dari atas ini. Akhirnya jadi abu. Nah, kita tuh sengaja pakai cerobong ini biar dia konstan di tengah si sekamnya. Pembakarannya itu tetap konsisten ada di tengah. Kayak gitu. Nah, lalu setelah nanti disapu-sapu terus sampai semuanya hitam, pada saat ini akan dipanen wajib disiram air. Ya, jadi jangan cuma diemrat-emrat dari luarnya aja. Dirobohkan dulu gunungannya, disiram pakai air sambil diaduk-aduk. Kalau nggak disiram, kita siram luarnya aja misalnya. Yang dalamnya masih nyala, beberapa jam kemudian lalu jadi abu, habis lagi gitu. Jadi abu. Ada yang mau ditanyain dari proses ini? Jadi jangan sampai kelihatan hitam gini ya Pak ya sebelum habis Pak. Nah iya. Jadi dikubur tutup lagi gitu. Iya betul. Nah ini ukurannya boleh disesuaikan. Misalkan ini makan kecil minimalis karungnya. Iya. Bisa nggak lebih banyak sekamnya dari yang tadi? Bisa aja, nggak jadi masalah. Kalau sekaligus juga segunung-gunung sama seperti ini. Sama seperti ini. Cerobongnya butuh gede. Panjang, Nah, tinggi. cerobong segini juga cukup. Oh, hanya untuk di awal aja deh ya Pak ya. Ya. Yang penting cerobongnya jangan ketutup sama apa sekam. Harus tetap ada lubang asap atasnya ini nih. Jangan ininya ketutup juga. Jangan ada yang berpikiran kita bisa ngabubui-bui di sini ya. Nggak, karena nggak akan enak. Iya. Bau hasil, bau gosong. Bedanya. Belum nila. Belum batal. Ada lagi yang mau ditanyain? Pasari. Nah, tadi Kalau lamanya biasanya kalau sekarung besar yang 50 kilo itu biasanya 3 sampai 4 jam. Yang kering Kalau gimana yang kadar besar. keringnya ya Pak? Kalau ini sekarang jam berapa? Ya, ini jam 1-an juga udah jadi. Tapi tetap ada yang nunggu ya, Pak. Atau jam 12-an. Tetap ada yang nunggu gitu. Ya nggak usah ditungguin juga tapi dicek kali-kali kesini lihat udah warnanya udah hitam. Ngecek. Udah dicek ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan keliling. Oke, mana? Upami kieu kan seueur oge anu sok ngabakarna dina drum sapotong teh geuningan. Mohon. Sami wae tiasa. Sami wae tiasa. Cuman ieu mah teknik anu diajarkeun di sakola mah anu mirah, alat-alatna gampil, kita meserkeun sederhana. Ekonomis. Nu ngangedreum oge sami wae hasilna mah ari ieu mah kan gampil lah gitu. Alatna teh gampil. Gitu. Ada buat cerobong kayak gampang biasa orang kan. Biasa ya. Alat ya. Kawat tali. Siap. Apa? Dan ini ram kawatnya bisa dipakai beberapa kali ya. Jadi bukan beli sekali piceun teu ieu tiasa saburukna we Pak. tidak anual.
Tidak anual. Wah, tapir. Tidak ada demitnya. Di gajinya. Ayah udah nyerap kene tuh. Ayah kan udah nyerap. Mau dari area mana dulu? Dari atas dulu. Dari atas dulu, Pak ya. Dari atas. Ayo. Ulangi lagi.